SMA Negeri 1 Jerowaru ingin memperkenalkan sebuah situs budaya beserta permainan tradisional yang berada di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya sedang berada di Rumah Adat Tradisional Balai Belek Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Balai Belek ini merupakan rumah adat tradisional sebagai salah satu tempat penyimpanan benda-benda pusaka tradisional para leluhur. Balai Belek Jerowaru berdiri pada tahun 1300-an. Berawal dari kedatangan orang yang berasal dari Arab Saudi sebanyak 3 orang bersaudara yang bernama Masnya ke-1, Masnya ke-2, dan Masnya ke-3. Masnya ke-1 inilah yang mendirikan Balai Belek di Jerowaru, sedangkan kedua saudaranya yang bernama Masnya kedua ada di Selaparang dan Masnya ketiga ada di Bayan. Balai Belek ini sekarang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka-pusaka para leluhur seperti tombak, keris, dan pusaka-pusaka lainnya. Kali ini saya juga akan memperkenalkan sebuah permainan tradisional yang bernama permainan congklak. Permainan cungklik adalah permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat, yang nama aslinya adalah patok lele. Lalu, permainan ini kemudian menyebar ke Pulau Jawa sampai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu, terjadilah asimilasi atau penyesuaian dengan budaya dan karakter masyarakat NTB. Sehingga terbentuklah permainan tradisional congklak dengan karakter khas dan filosofi masyarakat NTB dan menjadi permainan tradisional masyarakat hingga saat ini. Alat-alat untuk memainkan permainan ini sangat mudah untuk kita dapatkan, yakni dengan menggunakan 2 anak bambu atau kita sebut dengan inen tereng dan anak tereng. Anak tereng biasanya berukuran 1 jengkal orang dewasa. Sedangkan inen tereng berukuran lebih panjang dari anak tereng, yakni sekitar 2 jengkal orang dewasa. Permainan diawali dengan menentukan kelompok untuk bermain. Dibutuhkan 2 kelompok, setiap kelompok dapat beranggotakan 2 sampai dengan 5 orang. Selanjutnya untuk menentukan kelompok mana yang akan bermain terlebih dahulu, para ketua tim atau kelompok melakukan pengundian dengan cara suit. Lalu, satu dari anggota kelompok yang memenangkan suit memulai permainan dengan cara meletakkan anak tereng yang pendek pada lubang vertikal yang telah dibuat. Apabila tim lawan gagal menangkap anak tereng tersebut, yang dilakukan selanjutnya adalah tim lawan akan melemparkan anak tereng ke inen tereng yang telah diletakkan secara vertikal di atas lubang dari titik di mana tempat jatuhnya anak tereng tadi. Apabila anak tereng yang dilemparkan kelompok lawan tidak mengenai inen tereng, maka permainan akan dilanjutkan dengan cara memegang anak tereng tersebut dengan tangan kiri dan akan dipukul menggunakan inen tereng dengan tangan kanan. Jika gagal menangkapnya, maka kelompok yang bermain akan menghitung jarak dari tempat jatuhnya anak tereng memakai inen tereng yang digunakan untuk memukul tadi sebagai poin atau nilai untuk kelompoknya. Selanjutnya, kelompok yang bermain akan meletakkan anak tereng tadi di dalam lubang dengan keadaan tongkat sedikit miring agar dapat dipukul. Jika kelompok lawan dapat menangkap anak tereng tersebut, maka kelompok yang bermain akan dinyatakan kalah. Sebaliknya, jika kelompok lawan tidak dapat menangkapnya, maka pemain yang bermain tadi akan bergantian dengan teman sekelompoknya. Permainan pun akan diulang dari awal. Begitu seterusnya sampai anggota kelompok yang bermain habis. Lalu setelah salah satu dari 2 kelompok tersebut mendapatkan poin sebesar 200, maka merekalah yang akan menjadi pemenangnya. Tetapi poin maksimal tersebut dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan dari kedua kelompok. Konsekuensi untuk kelompok yang kalah adalah menggendong kelompok yang memenangkan permainan. Sebelum itu, salah satu pemain dari kelompok yang menang akan meletakkan anak tereng di atas lubang secara vertikal dan mencungkil anak tereng menggunakan inen tereng.
di mana tempat jatuhnya anak tereng akan menjadi jarak untuk menggendong kelompok yang menjadi pemenang dengan cara bolak-balik. Situs budaya seperti Balai Belik dan permainan tradisional lainnya harus kita lestarikan agar anak cucu kita kelak bisa mengetahui sejarah dan budaya apa saja yang ada di daerahnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.